Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini Rabu 16 Juli 2025, saya Pendeta Daniel Sakarias mengundang kita semua untuk sejenak melambat di tengah kesibukan dan membuka hati bagi sapaan Tuhan melalui renungan harian 4M yang dipersiapkan oleh Sinode GKO. Mari kita mulai dengan berserah dalam doa, memohon agar Tuhan sendiri yang menuntun setiap langkah dalam renungan kita hari ini. Bapa yang penuh kasih, pagi ini kami datang kepadamu dengan hati yang bersyukur. Terima kasih atas nafas kehidupan dan kesempatan baru. Saat kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan, sucikanlah hati kami dari segala gangguan, dan buatlah kami peka terhadap suara-Mu. Dan biarlah firman-Mu menjadi terang bagi jalan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pagi hari ini diambil dari Mazmur 82 ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat. Saya bacakan dalam terjemahan baru 2. Berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim. Belalah hak orang sengsara dan orang yang berkekurangan. Luputkanlah orang yang lemah dan yang miskin. Lepaskanlah mereka dari tangan orang fasik. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, Mazmur ini memberi kita perintah yang sangat tegas dan langsung. Berilah keadilan, belalah hak, luputkanlah, dan lepaskanlah. Ini bukan sekedar nasihat moral, saudara, tetapi ini panggilan Allah sendiri agar kita berpihak kepada yang tertindas. Agar kita mengerti perintah Allah ini, maka baiklah kita mendalami teks bacaan kita hari ini dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Siapa yang dimaksud sebagai orang lemah dalam Mazmur ini? Saudara, teks ini menyebut secara jelas anak yatim, orang sengsara, orang berkekurangan, dan orang miskin. Mereka adalah pribadi-pribadi yang tidak memiliki kekuatan sosial atau kuasa atau suara dalam masyarakat. Di zaman Israel kuno dan juga zaman sekarang, mereka sering menjadi korban dari sistem yang tidak adil. Itulah orang lemah. Lalu pertanyaan berikut, mengapa penting untuk memperhatikan mereka? Saudara, kita penting memperhatikan mereka karena Tuhan sendiri berpihak kepada mereka. Tuhan melihat mereka bukan sebagai beban, tapi sebagai pribadi yang patut dihargai dan dibela, karena mereka juga adalah gambar Allah. Keadilan di mata Tuhan bukanlah sikap netral, saudara, melainkan keberpihakan aktif kepada mereka yang tertindas. Lalu, apa bentuk keadilan yang Tuhan kehendaki? Dalam bacaan kita, ya khususnya di kitab Mazmur ini, Mazmur memakai kata kerja aktif. Berilah, belalah, luputkanlah, dan lepaskanlah. Pengertiannya begini. Berilah artinya kita memberi keadilan. Berarti menciptakan ruang yang adil bagi semua orang, dimanapun kita berada. Mulai dari rumah, kita tidak membeda-bedakan. Di tempat kita bekerja, di tempat di mana kita melayani dan di gereja. Membela artinya kita membela hak, berdiri bersama mereka ketika hak-hak orang dirampas, apapun agamanya, apapun kasta ekonominya. Meluputkan dan melepaskan berarti kita membebaskan mereka dari penindasan, baik secara pribadi maupun sistemik. Lalu apa yang terjadi jika umat Tuhan gagal menjalankan perintah ini? Saudara, dalam ayat sebelumnya Tuhan menegur keras para pemimpin. Berapa lama lagi kamu menghakimi dengan lalim dan memihak kepada orang fasik? Ketika mereka yang memiliki kewenangan dan berkuasa
membiarkan ketidakadilan, sesungguhnya mereka sedang bertentangan dengan karakter Allah sendiri. Gereja dan umat percaya yang menutup mata terhadap penderitaan orang kecil, sesungguhnya sedang mengingkari panggilannya sebagai terang dunia. Dan tanpa sadar, mereka sedang melawan dan memberontak terhadap perintah Allah sendiri. Lalu, bagaimana renungan ini relevan bagi kita yang hidup hari ini? Ya, mungkin kita bukan hakim. Mungkin juga kita bukan pejabat tinggi. Tapi sadar atau tidak, kita semua punya pengaruh, baik di rumah, di tempat kerja, di lingkungan, bahkan di gereja. Ketidakadilan bisa hadir dalam bentuk eksploitasi, diskriminasi, atau pengabaian terhadap yang lemah. Membeda-bedakan anak yang rasa satu lebih unggul daripada yang lain sudah melakukan ketidakadilan. Ingat, dosa itu bukan karena kita melakukan sesuatu saja. Dosa juga berarti karena kita tidak melakukan sesuatu. Ketika kita melihat ada yang tidak beres di dalam rumah, ada perlakuan satu kepada yang lain lalu kita diam, itu menjatuhkan kita juga dalam apa yang disebut dengan pengabaian terhadap ketidakadilan. Hari ini Tuhan menantang kita. Apakah kita bersuara? Apakah kita bergerak? Apakah kita menjadi pembela? Atau kita cuma diam saja? Bayangkan bila ada seorang anak yang terlantar, seorang janda yang dilupakan dan terabaikan karena tidak memiliki apa-apa, atau seorang miskin yang tidak berdaya karena terus ditekan oleh ketidakadilan. Bagaimana sikap kita selaku gereja terhadap kondisi-kondisi yang demikian? Dalam situasi seperti itulah, Mazmur ini menggugah hati kita. Kita selaku gereja dipanggil menjadi suara bagi yang tidak bersuara. Di tengah dunia yang lebih suka mendengar suara yang kuat, suara yang populer, suara yang hebat, suara yang kaya. Tuhan ingin kita menyuarakan kebenaran meski tidak populer. Dan kita selaku gereja juga dipanggil menjadi tangan kasih Allah yang bertindak nyata, memberi, menemani, membela, bahkan tindakan kecil seperti hadir dan mendengarkan jeritan dan keluhan mereka saja sudah menjadi bentuk keadilan yang menyentuh. Mazmur 82 ayat 3-4 adalah panggilan hidup. Kita dipanggil untuk mengasihi bukan hanya dengan kata, tetapi dengan tindakan nyata, khususnya kepada mereka yang lemah. Karena itu saudara, mari kita bertanya dalam sebuah pertanyaan refleksi. Apakah hidup saya sudah menjadi suara bagi yang tak bersuara? Apakah tangan saya sudah menjadi perpanjangan kasih Tuhan bagi mereka yang tersisih dan tak berdaya? Renungkanlah. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Adil dan penuh kasih, terima kasih atas firman-Mu yang menegur dan mengarahkan kami. Ampunilah ketika kami diam terhadap ketidakadilan. Bentuklah hati kami agar seperti hati-Mu yang berpihak kepada yang lemah. Jadikan kami suara-Mu dan tangan-Mu dalam dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Salam sejahtera yang penuh kepedulian kiranya menyertai kita semua. Shalom.